yang disebut sama-sama perjanjian lama, tapi yang satu punya Yahudi, yang satu punya orang Kristen, penafsirannya sudah berbeda. Gitu, ya. Kalau yang Kristen menafsirkan bahwa Yesus sudah diramalkan di sini, yang orang Yahudi bilang nggak ada ramalan Yesus ini tuh nggak ada, nol gitu. Itu yang menjadi masalah. Oke. Konsep ketuhanannya ketika ini sudah menjadi perjanjian lama, konsep ketuhanannya masih sama. Tapi yang ini seolah-olah membenarkan bahwa Tuhan yang di perjanjian lama ini itu nantinya akan datang menjadi manusia dalam bentuk Yesus gitu. Itu yang jadi masalah di dalam kitabnya orang Kristen. Kalau orang Yahudi tidak ada yang percaya Tuhan itu bisa jadi Yesus. Kalau di Islam sama, kita juga tidak mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa jadi makhluk atau ciptaan ya. Apalagi manusia gitu. Konsep ketuhanannya yang di perjanjian lama yang punya Yahudi ini juga mengatakan Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Ya, ada di Bilangan 23:19. Nanti di Keluaran 9 ayat 14 dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Tuhan di bumi. Nanti di Keluaran 33:20 dikatakan tidak ada orang yang bisa tahan melihat Tuhan. Nanti dikatakan lagi Tuhan itu tidak bisa berubah. Maliaki 3 pasal 6 ayat 6. Dikatakan lagi nanti 1 Raja-Raja 8 ayat 27, langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan Islam, ya. Ketika dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, kita membaca lam yalid walam yulad. Ketika dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Tuhan di bumi, kita membaca walam yakullahu kufuwan ahad. Mirip sebenarnya, oke? Dan mereka juga mengatakan di Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Apa gitu, Pak? Itu bahasa Indonesianya, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu artinya begitu Pak. Berarti sama dengan kul huwallahu ahad, tauhid gitu ya. Ada ehad, ada ahad. Ahad bahasa Arab, ehad bahasa Ibrani. Ya. Kita juga mengenal di dalam Islam ada langit berapa Bu? 7. Di sini juga dikatakan langit yang menguasai segala langit. Nah, berarti kan langitnya banyak. Itu nggak bisa memuat Tuhan. Kita juga tahu kan, ars itu hanya apa istilahnya? Singgasananya Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan berarti arsnya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jadi kita mengetahui kalau kita membaca, mendengar, mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha besarnya sebesar apa gitu, udah nggak bisa dibayangin ya, karena bumi dengan langit pertama, bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Bumi plus langit pertama dibandingkan dengan langit kedua juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Begitu seterusnya sampai 7 langit. 7 langit plus bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha aja seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai sekarang orang juga belum ada yang nyampe ke langit pertama. Bagaimana kita bisa membayangkan Allahu Akbar itu besarnya seperti apa? Nggak bisa ya. Tetapi ketika di perjanjian baru, kitabnya orang Kristen, ketika dibayangkan Tuhan itu tidak bisa jadi manusia, tiba-tiba bisa jadi Yesus gitu di sini ya. Tiba-tiba bisa mengatakan firman itu menjelma jadi manusia.